Fans Malaysia belak-belakan sindir timnas Indonesia tak pernah angkat trofi Piala AFF hingga tak pantas ke Piala Dunia. Media Korea Selatan soroti target baru Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Ironi Emil Audero. Jual mahal bela timnas Indonesia, kini kesalip Martin Paes. Rekam jejak menawan Indra Syafri bersama timnas Indonesia muda. Simak informasi selengkapnya, sebagai berikut. Berbagai reaksi dan komentar dari fans negeri jiran, Malaysia. Atas kabar timnas Indonesia kemungkinan hanya mengirim tim lapis kedua pada ajang Piala AFF 2024 mendatang, padahal mereka telah menanti pemain terbaik skuad Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia diagendakan akan ambil bagian di ajang Piala AFF 2024 yang bakal berlangsung pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Padahal, timnas Indonesia saat ini menjadi tim banyak dinanti-nanti oleh tim Asia Tenggara lainnya, salah satunya fans Malaysia. Setelah dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia senior mempunyai banyak agenda yang padat untuk menghadapi lawan-lawannya di babak kualifikasi. Apalagi, timnas Indonesia tergabung di grup yang berat. Kompetisi sepak bola negara-negara Asia Tenggara itu, timnas Indonesia dihadapkan dengan masalah jadwal. Atas hal tersebut, PSSI memastikan bila timnas Indonesia tidak akan diperkuat dengan sejumlah pemain yang tampil di putaran ketiga tersebut. Adapun soal Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan bahwa turnamen antar kawasan Asia Tenggara itu tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Ketidakhadiran para pemain terbaik timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini langsung mendapat sorotan dari negara tetangga, Malaysia. Fans negeri jiran memberikan reaksi negatif atas diturunkannya skuad timnas senior asuhan Shin Tae-yong, lantaran dianggap meremehkan tim-tim Asia Tenggara lainnya. Para fans Malaysia tersebut memberikan berbagai komentar negatif yang ditujukan Indonesia khususnya timnas Indonesia. Mereka menganggap tim Indonesia sombong dan tak layak lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka pula mengatakan timnas Indonesia akan kembali hancur tatkala Shin Tae-yong tidak melatih timnas Indonesia lagi. Jika Shin Tae-yong lepas dari timnas Indonesia, baru sepak bola mereka akan kembali hancur dan terjun bebas, ucap netizen Malaysia. Sombongnya, tak layak ke Piala Dunia apa akan jadi, banyak tim yang lebih kuat daripada Indonesia. Jangan harap masuk Piala Dunia, tutur orang Malaysia. Shin Tae-yong akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Pada kontrak yang telah diberikan, Shin Tae-yong telah dibebankan target dari PSSI. Alih-alih memberikan target lolos ke Piala Dunia 2026, ternyata PSSI justru memberikan target agar Shin Tae-yong mengangkat peringkat timnas Indonesia di atas 100 pada ranking FIFA. Salah satu media Korea turut mengomentari perihal target yang telah diberikan kepada coach Shin Tae-yong. Media Korea tersebut ialah Sportsan. Peringkat Indonesia di ranking FIFA saat ini ada di posisi 134. Sebelum coach Shin Tae-yong menjabat, peringkat Indonesia di posisi 173, namun hampir naik 40 peringkat dalam 4 tahun, tulis Sportsan. Sportsan menyoroti bahwa target timnas Indonesia untuk tembus 100 besar adalah hal yang realistis. Padahal, tinggal selangkah lagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, mengingat skuad Garuda akan memulai babak kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026. PSSI meminta untuk lolos 100 besar di ranking FIFA, percaya bahwa secara realistis mustahil untuk berpartisipasi di Piala Dunia, tulis Sportsan. Nasib Emil Audero Mulyadi bakalan kesalip dengan calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes soal tampil di kancah Serie A. Pengalamannya di Eropa terbilang banyak karena sempat bermain untuk Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Tak ayal, Shin Tae-yong ngebet agar penjaga gawang berusia 27 tahun ini agar diproses naturalisasi. Sayangnya Emil Audero jual mahal untuk membela timnas Indonesia. Ia mengaku tidak berminat bermain di skuad Garuda walau sudah dibujuk. Di sisi lain, PSSI mengalihkan perhatian ke Martin Paes.
Kiper keturunan itu menyambut dengan baik bahkan kini sudah berstatus WNI. PSSI hanya tinggal mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI agar Martin Paes bisa memperkuat timnas Indonesia. Punya pilihan yang beda untuk membela timnas Indonesia, nasib Martin Paes bisa saja lebih mujur ketimbang Emil Audero. Pasalnya pemain FC Dallas ini dikabarkan sedang dilirik oleh FC Empoli. Ia ditargetkan untuk menjadi kiper utama. Dengan ini, Martin Paes bisa menjadi kiper utama bagi klub Serie A. Hal ini berbeda dengan Emil Audero yang justru dibuang Inter Milan. Sebelumnya Emil dipinjamkan ke Inter Milan. Namun, Nerazzurri tidak mengaktifkan pembelian permanen, sehingga kiper kelahiran Mataram ini akan kembali ke Sampdoria yang berkompetisi di Serie B atau kasta kedua Liga Italia. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, memiliki rekam jejak yang sangat mentereng saat mendapatkan kepercayaan dari PSSI untuk mengasuh tim nasional di kelompok usia junior. Yang terdekat, Indra Syafri akan mengawal perjuangan Timnas Indonesia U19 yang akan menghadapi Piala AFF U19 2024. Selama lebih dari satu dekade, juru taktik berusia 61 tahun itu telah mengukir banyak prestasi di level internasional, terutama bersama tim nasional usia muda. Rekam jejaknya cukup mentereng, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kesuksesan Indra di Asia Tenggara tentu menjadi modal berharga untuk menatap level yang lebih tinggi, yakni di kancah Asia. Kini, dia bakal mengasuh para pemain Timnas U19 yang dipersiapkan untuk menatap ajang yang lebih besar. Beberapa prestasi telah ditorehkan bersama Garuda Muda seperti juara Piala AFF U19 pada tahun 2019, Piala AFF U23 tahun 2019 dan SEA Games 2023 di Kamboja.